donat ini nggak enak. Untuk Udah mulai nge-review lagi dia. Ini bau banget minyaknya. Gak enak banget menurut Pedes gue. tuh. Jangan selalu jual kesedihan. Kalau orang kritik udah lu diam aja, lu terima aja. Jangan jual kesedihan, dijual terus gitu. Digoreng terus gitu. Menurut gue itu pembodohan masyarakat. Ini minyaknya masih banyak tuh. Hati-hati nge-reviewnya, jangan offside ya. Hati-hati, jangan offside. Kenapa Pinkan Mambo nggak jual es Mambo, Kak? Mana gua tahu? Lu tanyain soalnya sama Kak Mambo. Pakai nanya gue nanya siapa? Lisa Mariana? Nggak mau berat. Tapi kalau nanya bang gimana caranya biar video-video kita tuh FYP? Ada caranya. Gua tuh belajar sama teori-teori yang ada di bukunya Kaleo. Lu tahu Kaleo kan yang suka bahas-bahas FYP itu? Nah gue belajar dari dia tuh. Jadi buat lu semua yang pengen video-video pada FYP, lu belajar dah sama dia. Awalnya gue pikir semua FYP spesialis tuh cuma jual teori doang. Gue tuh skeptis banget, takut cuma buang waktu sama duit. Ternyata enggak, bener-bener bermanfaat banget buat gue. Udah deh, daripada lu heboh-heboh Kak Mambo, kenapa nggak jual es Mambo ya? Repot. Oke, aku gak bisa stres banget. TikToknya kena PL, jadi gak bisa nge-live. Udah gitu stres banget, admin pertama-tama kali kerja, ngerintis usaha. Itu bener-bener gak mudah banget. Nah, lihat ini ya, buku schedule aku lihat nih. Lu harap maklum yang ini, tapi yang udah transfer pasti keurus. Dan jangan lupa, aku lagi makan donat Pinkan Mambo. Donat aku upgrade setiap hari ya guys, sejak aku punya karyawan. Sekarang kita lebih rapi karena udah nggak sambil nge-live lagi, diurus sama karyawan aku yang benar-benar konsen membuat pesanan kalian. Sultan yang pesan donat, lihat deh. Lalu donatnya ada crispy-nya, dalamnya tuh empuk banget. Ini yang signature. Disebut mirip cakwe oleh Dewi Persik, donat Sultan Pinkan Mambo langsung jadi sorotan. Tapi Pinkan tak gentar, ini gaya Amerika, bukan sembarang donat. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Gavin. Nah, ini masuk ke segmennya yaitu Pinkan, donat Pinkan Mambo ya. Dan kali ini ya, food blogger Kode Blue review donat Pinkan Mambo. Bau banget minyaknya katanya gitu guys. Wah, kemarin bukannya Kode Blue udah di boycott ya, di blacklist, kok masih nge-review makanan ya? Kenapa kemarin bukannya kena kasus ya tentang katanya Kode Blue kan kena apa sih, suka ya gitulah, kalian tahu lah beritanya ya. Tapi kok sekarang masih ini ya, wah nggak tahu lah. Nah ini kita lihat seperti apa beritanya dari donat Pinkan. Dan kemarin aku sangat-sangat kecewa dengan donat Pinkan ya. Kemarin aku DM udah hampir 2 minggu ya, dari pertengahan bulan dan sampai akhirnya sekarang akhir bulan aku refund aja karena banyak alasan ini itu gitu ya. Udah gitu tengah malam ya, entah itu Pinkan sendiri yang membalas DM ya gitu ya, yang mengechat atau ada adminnya gitu. Tapi itu tengah malam guys, setengah 1 katanya, Kak donatnya lagi dibikinnya, insya Allah besok ini. Dan paginya katanya Kak besok lagi ya. Itu udah berapa kali, udah tiap hari bilang begitu. Akhirnya aku, Kak maaf, terakhir aku karena udah kesel banget gitu ya, Kak maaf aku refund aja duitnya. Dan alhamdulillah aku kemarin udah di refund duitnya. Walaupun udah di refund tetap aja ada rasa kecewa gitu ya. Dan sepertinya aku tidak akan mereview donatnya Pinkan karena ya itulah, karena tidak profesional menurut aku ya. Nah ini kita lihat seperti apa guys berita dari Kode Blue mereview donat Pinkan ya. Minyaknya. In this economy kita makan donat Pinkan Mambo. Kayak mana? Minyaknya salah nih. Nomor 1, gue salut banget. Seorang penyanyi mau susah dagang, gue salut banget. Kedua, packagingnya kemarin kurang, ini udah bagus. Tapi terus terang, pas gue dapet nggak ngerasa mewahnya gitu. Menurut gue sih nggak mahal, tapi tetap harus food grade, tetap harus layak untuk makanan. Dalamnya ini harusnya pakai coating minyak. Ya ini kertas biasa nih, pakai kertas minyak. Looksnya sangat tidak appetizing. Tahu kan donat itu digoreng baiknya pakai shortening karena itu minyaknya jadinya nggak bikin nih
Ini artinya minyaknya itu waktu di cooling rack dia nggak bener-bener tiris, resep ke dalam. Apalagi kalau adonannya itu bantet atau tebel. Menurut gua kurang layak dipandang gitu. Ini minyaknya masih banyak. Minyak semua nih. Oh my god. Ini minyak semua. Ini adonannya menurut gua udah bagus nih. Pingkan mambo hebat. Dia perbaiki resepnya kayaknya. Kalau lihat begini bentukannya kayak ini. Lo perbaiki juga resep coklatnya. Dia nggak nempel juga ke atas donatnya, jadinya nggak cantik gitu. Apakah salah jualan donat kayak roti goreng? Nggak salah. Donat itu ya roti goreng, tapi ada yang salah dengan resep lo. Untuk donat ini nggak enak. Untuk makanan, this is good. Nih ini nih di mulut gue nih bau banget minyaknya, nggak enak banget di mulutnya. Gitu. Jangan selalu jual kesedihan. Kalau orang kritik udah lo diam aja, lo terima aja. Jangan jual kesedihan, dijual terus gitu. Digoreng terus gitu. Menurut gue itu pembodohan masyarakat. Bener juga sih tanggapan dari siapa? Goda Blue ya, jangan menjual kesedihan karena kebanyakan Pinkan itu selalu jual kesedihan dengan bilang nanti buat beli susu anak lah, itulah inilah. Tadi dulu, emang anaknya Pinkan masih kecil ya, perasaan udah pada gede deh perasaannya. Apakah masih berani minum susu gitu ya? Nah ini ada Arya guys, waduh kenapa ada Arya? Emosi saya bos. Banyak yang komen bilang begitu. Aku nggak kenal narkota kalau nggak beli donatnya Pinkan Mambo. Aku juga sama nggak kenal Tasya kalau nggak dia nge-review donat Pinkan Mambo. Tapi kalau aku dari SMP, dari kecil aku mau tahu Pinkan Mambo, mantan juara ratu. Netizen komennya. Ya kadang begini aja logika teman-teman. Pinkan jual 200.000, itu mah terserah dia. Mau mahal kayak mau enggak, Pinkan yang jual. Sekarang perbedaannya begini aja dah. Kalian beli aqua di warung Madura, beli aqua gelas di warung Madura, aqua botol, itu harganya 3.000. Coba kalian beli aqua di hotel bintang 5, 40.000. Perbedaannya begitu aja sih. Bener juga ya, jadi ya tergantung orang mau beli apa enggak gitu ya, tergantung. Kalau misalnya ya lagi kepepet ya pasti beli yang mahal, walaupun kepepet 40.000 ya gimana lagi, daripada males beli keluar ya udahlah 40.000 gitu. Tapi kalau ngomong hemat ya bawa beli sendiri ya dari luar gitu, misalnya di Indomaret atau Alfamart gitu. Benar sih, tergantung orang yang mau beli apa enggak ya. Terserah Pinkan mau beli jual 200.000 kayak 100.000 gitu ya. Ya tergantung orang yang mau beli atau enggak ya. Pede boleh, penuh keyakinan boleh, tapi jangan pernah berhenti belajar dan udah ngerasa penuh dengan ilmu. Guys, kalian coba nonton dulu video ini. Cita-cita aku bulan depan itu udah ada 100 outlet karena donat aku itu empuk loh mas. Waduh, 100 outlet katanya guys ya. Dia itu sering banget bikin biskuit terus dibagi-bagiin ke orang lain. Dia selalu ngerasa pede banget dengan biskuitnya, kayak ngerasa paling enak. Padahal orang-orang yang dikasih biskuit sama Yaya itu pada nggak mau makan, karena rasanya tuh aneh banget. Bahkan dalam ceritanya itu kalau biskuitnya dimakan sama kucing, itu kucingnya bakalan pingsan. Tapi kalau misalnya ada yang ngomong biskuitnya itu nggak enak, si Yaya ini bakalan ngamuk, bakalan marah-marah. Nah kalau gue lihat Mbak Pinkan Mambo ini mirip kayak Yaya. Maksudnya bukan donat buatan Mbak Pinkan Mambo itu kalau dimakan sama kucing bisa pingsan ya, enggak. Tapi lebih ke kalau misalnya Mbak Pinkan Mambo itu dikritik, dia nggak terima. Dia selalu ngerasa kayak donatnya itu paling empuk, paling enak. Dan komentar atau kritikan dari orang lain itu semuanya nggak bener. Menurut gue ya, yang namanya masak atau buat suatu makanan itu adalah seni. Dari segi rasa, tekstur, aroma, itu nggak pernah ada yang namanya istilah sempurna. Menurut kita mungkin enak, tapi menurut lidah orang lain belum tentu. Benar. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya kita itu terus belajar. Kalau gue sih ya, misalnya makanan yang dibuat oleh orang lain itu ternyata lebih enak dari buatan gue nggak bakalan malu-malu untuk nanyain, resepnya apa sih? Rasanya kok bisa nih kayak gini? Kok bisa lebih empuk, kok bisa lebih gurih, bla bla bla. Karena yang namanya ilmu itu nggak ada habisnya. Emang sih kritikan dan komentar pedas dari orang-orang itu tuh kadang-kadang nyakitin. Tapi kalau misalnya kita mau puter sedikit ya, pola pikir kita mau open minded, kita bisa jadiin kritikan dan komentar pedas dari orang-orang lain itu tuh sebagai cambukan buat kita untuk kita lebih semangat lagi, bisa ngebuktiin sesuatu yang lebih bagus lagi dan kita belajar lebih baik lagi. Jadi buat Mbak Pinkan Mambo semangat ya. Benar ya, semangat Mbak Pinkan ya.
Dan kalau bisa lebih profesional lagi ketika menjual donat ya, jangan sampai sudah menunggu hampir 2 mingguan lebih, mau 3 minggu, ya bilangnya besok dikirim ya kak, besok dikirim. Kalau emang belum siap dikirim nggak usah WA, nggak usah chat. Ini masalahnya ngechat gitu, jadi kayak memberikan harapan palsu. Jadi aku kecewa banget dan kemarin refund dan aku nggak jadi review. Dan aku pengen banget penasaran sama donatnya Cimehong ya, yang labu katanya lebih sehat. Pasti nggak akan lebih manis sih, nggak akan manis banget karena labu. Dan aku lihat ya makanan dari Cimehong itu nggak terlalu manis ya, tapi aku suka gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana setelah melihat beberapa info terkait donat Pinkan Mambo ya, tadi ada review dari Kode Blue. Mungkin kalian punya reaction apa, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian ya. See you guys.